Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat dan terhitung sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memprediksi tentang kondisi umatnya. Bagaimana perilaku umat manusia sepeninggal Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Sayati ala ummati zamanun, bakal datang pada umatku suatu masa di mana umatku, kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Umatku akan lebih cinta sama yang 5, sementara nanti umatku bakal lalai atau lupa sama yang 5. Apa yang pertama kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku bakal yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Umatku bakal mencintai dunia, sedangkan mereka akan melupakan akhirat. Sama-sama kita saksikan bagaimana kehidupan di dunia saat ini, di mana ada sebagian orang yang seolah-olah dia lebih cinta sama dunia, sementara dia melupakan bahwa bakal ada kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Untuk urusan dunia, dia rela banting tulang, peras keringat, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Dia berangkat gelap, pulang gelap untuk dunia. Tetapi untuk urusan akhirat kadangkala dia lupa. Untuk sholat 5 menit saja kadang dia tidak sempat. Puasa Ramadan dia nggak mau. Punya kelebihan harta dia nggak mau haji. Sedekah males.
pelit, bakhil, kikir. Berapa banyak kita saksikan orang yang seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Untuk urusan dunia, bagaimana cintanya dia terhadap urusan-urusan dunia. Dia lalai, dia lupa terhadap hal-hal yang berbau akhirat. Untuk dunia apapun bisa dilakukan. Untuk dunia semua dikerjakan. Untuk dunia bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tapi untuk kepentingan akhirat dia lupa. Ada tetangganya kiri kanan kesusahan, dia nggak peduli. Dengar suara azan, dia nggak peduli. Punya kelebihan harta, dia nggak mau haji. Sholat lalai, puasa lalai, sedekah nggak mau. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku bakal yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Dia lebih cinta sama hidup dan kehidupan dirinya. Wa yansawnal mauta, dia lupa bahwa yang namanya manusia tidak bakal hidup selama-lamanya. Pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Untuk urusan kehidupan apapun dilakukan, seolah-olah dia hidup selama-lamanya, seolah-olah hidup ini abadi. Sementara nanti bakal ada yang namanya kematian. Para pemirsa Bamusi TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kehidupan dan kematian, sebetulnya adalah hidup kita di dunia ini adalah persiapan kita menuju yang namanya kematian. Bagaimana kita mempersiapkan bekal kita selama kita hidup di dunia ini? Bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju yang namanya kematian. Makanya dalam istilah agama itu, terlalu berani mati juga tidak baik. Takut mati tidak benar. Yang benar adalah hidup itu mempersiapkan menuju kehidupan sesudahnya. Selama hidup di dunia ini, kita perbanyak amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika maut menjemput kita, amalan-amalan kita sudah siap ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik kita pasti ada ganjarannya walaupun kecil. Dan perbuatan buruk kita, kelalaian-lalaian kita pasti bakal mendapatkan hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, semua tercatat dan semua ada hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatku yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Umatku nanti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal mencintai gedung-gedung yang indah, tetapi mereka melupakan yang namanya kuburan. Kita saksikan sekarang bagaimana kondisi umat manusia saat ini. Dia bangun rumahnya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Bahkan ada yang bangun rumahnya untuk kehidupan dunia sampai 5, 6, 7 lantai. Dia bangun gedung-gedung megah. Dia bangun istana-istana megah. Sementara untuk urusan 2 meter kali 1 dia lalai, dia lupa. Apa itu? Kuburan. Dia tidak pernah mempersiapkan untuk hidup dan kehidupannya, yaitu ketika ada di alam kuburan.
Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Nanti umatku, kata Nabi, bakal cinta sama yang namanya harta, tetapi dia lupa, dia lalai bakal yang namanya penghisaban atau pertanggungjawaban terhadap harta yang dapatkan. Itu kalau urusan harta, maka nanti pertanyaannya adalah dua. Dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau belanjakan hartamu? Apakah harta yang kita dapatkan dari jalan yang halal? Dan apakah harta yang sudah kita dapatkan kita belanjakan juga ke jalan yang benar? Karena seringkali kita main asal tabrak, kita tidak peduli halal haram, saking cintanya kita sama harta, kita tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram. Dan yang naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, kadangkala harta yang kita dapatkan dari jalan yang halal, hasil peras keringat kita, hasil banting tulang kita, hasil kerja keras kita, seringkali kadang kita lupa, kita belanjakan pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin gaji dari hasil kerja kita 1 bulan kemudian kita belanjakan justru dengan jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang tanpa sadar habis gajian bulanan kita taruhan bola, kita main judi, kita berbuat maksiat, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Sementara untuk urusan harta, nanti bakal ada pertanyaan, dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau belanjakan hartamu? Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksikan yang kelima adalah wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Mereka umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal lebih mencintai makhluk, tetapi mereka bakal melupakan kholiknya. Mereka bakal melalaikan penciptanya. Seringkali kadang karena kita mencintai makhluk, terlalu cintanya sama anak, terlalu cintanya sama istri, terlalu cintanya sama pasangan, sampai melalaikan sang pencipta. Seringkali karena ada orang punya hobi burung, hobi ayam, ikan dan lain sebagainya, dia sampai lalai dan lupa waktu, sehingga dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mencintai, seringkali banyak orang yang mencintai makhluk karena hobi, sampai dia melalaikan perintah sang pencipta. Saking cintanya sama anaknya, sama keluarganya, dia tabrak rambu-rambu yang dilarang oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prediksi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi umat manusia saat ini, atau kondisi umat manusia setelah sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan lebih mencintai yang 5 sementara lupa dan lalai yang 5. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hidup dan kehidupan dunia ini, agama tidak pernah melarang orang untuk mencintai dunia, tetapi seyogianya dia harus ingat terhadap kehidupan akhirat. Agama tidak melarang orang untuk mencintai kehidupannya, tetapi dia harus mempersiapkan bagaimana pasca kehidupan, mempersiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kematian. Agama tidak pernah melarang orang untuk menjadi orang kaya. Agama tidak pernah melarang orang untuk bekerja giat, bekerja agar dia mendapatkan harta yang banyak, tetapi dia harus ingat bahwa bakal ada penghisaban atau bakal ada hitung-hitungan dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau belanjakan hartamu.
Demikian apa-apa yang baru saja saya sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan menjadi renungan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.